Perdana Polapu dari kelas E Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk menjelaskan tentang filter dan search buku di perpustakaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Oke, pada video kali ini saya akan membuat halaman indeks untuk sistem informasi perpustakaan, di mana ketika orang ingin membuka website ini, dia akan muncul halaman pencarian untuk mencari buku yang ada di perpustakaan Stikom Ilmu Kupang. Caranya, di sini kita klik di perpustakaan. Di bagian luar ini kita tambahkan satu file baru. Kita beri nama dengan nama index.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan, di sini kita lihat di create, kita ambil di beranda. Oke. Kok kita ambil di transaksi saja. Transaksi. Nah, kita ambil dari sini sampai di kontainer. Oke, kita Ctrl C. Kita pindahkan ke sini, Ctrl V di sini. Nah, untuk sessionnya, if sessionnya tidak perlu. Kita langsung ke include. Nah, di sini yang bagian depan tidak perlu. Oke, Ctrl S. Kemudian kita tambahkan untuk penutupnya, penutup div, dan penutup body. Oke, seperti ini. Coba kita testing di Bootstrap example. Nah, di sini ketika kita klik sampai di sini perpustakaan, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini logoutnya kita hilangkan dulu. Logoutnya tidak perlu. Ctrl S. Dan kita coba testing lagi, jalankan lagi seperti ini. Kemudian di sini kita akan tambahkan fitur untuk search atau pencarian seperti yang ada di Google. Nah, caranya kita buka W3 School, kita buka Learn Bootstrap. Learn Bootstrap, kita pilih Bootstrap 5. Kemudian kita cari input group. Input group, oke, yang ini. Oke, kita gunakan yang ini, person, first name dan list last name. Oke. Ini kita ambil, kita copy. Kita letakkan di sini. Oke, sebelum itu, untuk kita akan buat seperti ini. Contohnya itu seperti Google. Nah, seperti ini pencariannya itu. Jadi kita beri nama di sini untuk sistem informasi perpustakaan Stikom Ilmu Kupang, kita beri nama Puspa. Kemudian ini kita kasih BR.
kemudian center untuk letakkan di tengah, center. Oke. Kemudian yang puspa ini kita kasih H1. Di sini juga penutup H1. Dan kita tambahkan BR. Oke, seperti ini. Kita coba Ctrl S, kita lihat di Bootstrap example. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, puspa ini kita juga akan ubah di bagian navbar. Untuk di sini kita ganti dengan puspa. Nah, ini kita ganti puspa. Kemudian yang di sini juga title untuk websitenya itu kita ganti puspa. Kemudian kita juga ubah yang sama di sini di transaksi.php, puspa. Di sini juga puspa. Kemudian juga di beranda, puspa, dan di sini juga puspa. Oke, seperti ini. Kita save all. Oke, kita testing. Nah, di sini sudah ganti dari Bootstrap example, kita ganti jadi puspa. Kemudian juga sudah ganti jadi puspa. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ganti untuk kita edit script yang bagian first name dan last name. Oke. Yang pertama, untuk personnya kita ganti jadi kriteria. Kemudian nah ini kita ganti jadi kata kunci. Name-nya kita tambahkan name. Kata kunci. Oke. Oke, kemudian untuk yang bagian kriteria ini kita gunakan select. Itu kita buka di script, kita cari data di tabel lain. Nah, di sini kita cari data di tabel jenis, cari data di tabel. Nah, ini cari data di tabel. Oke, yang ini. Nah, sini kita copy. Oke. Sorry, bukan cari data di tabel lain, tapi input form. Cari input form. Kemudian kita lihat yang ini, list mau dinamis, kita ambil selectnya, Ctrl C. Nah, ini kita ganti di input sini, ganti di sini, Ctrl V. Oke. Nama fieldnya ID jenis buku. Fieldnya ID jenis buku, kemudian class required, selanjutnya data select bintang from, nama tabelnya itu jenis buku, order by, nama IC. Kemudian option value PHP nama field. Nah, di sini ini ID jenis buku. Nah, dia akan menampilkan nama.
Oke. Kemudian kita juga tambahkan satu option, kontrol di sini, kontrol C, kita letakkan di bawah select. Nah, ini value-nya tuh kosong. Value-nya tuh semua. Dan di sini juga semua. Oke, kita Ctrl S, coba kita testing. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini terlalu besar. Kita pakai grid, tambah grid basic. Kita ambil yang ini, grid basicnya. Ctrl C, grid basic kita letakkan di bawah center. Oke, di bawah center. Ctrl V. Ini kita hapus. Kemudian ini cool SM kita ganti jadi 6. Kemudian yang di sini itu kita letakkan yang ini sampai di sini. Ctrl X, kita letakkan di sini. Ctrl V, seperti ini. Dan Ctrl Z di sini saya. Kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya Ctrl S, kita testing seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan button untuk penelusurannya. Di button kita ambil yang sukses, button sukses. Ctrl C, kita letakkan di bawah div ini. Nah, kita kasih BR, button sukses. Nah, ini kita ganti jadi penelusuran Pushstart. Ctrl S. Nah, kemudian tadi kita lihat tampilannya ini kan di pinggir, kita kasih ke tengah. Itu kita tambahkan di sini di cool SM ini, kita tambahkan NX Auto agar letaknya di tengah. Ctrl S. Sekarang kita testing. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini terdapat jenis buku. Nah, ini kita masukkan kata kunci. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini di sini kita tambahkan satu tombol lagi di belakang, di samping penelusuran. Tuh, kita kasih A dengan href, sama dengan ini kita kasih dulu tanda sisa, tanda pagar. Kemudian kelasnya kita pakai sama. Oke, itu pendaftaran. Pendaftaran pengunjung. Untuk A. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan.
ini ada dua, ada penelusuran puspa dan pendaftaran pengunjung. Oke, selanjutnya di bawah sini kita kasih tambahkan BR supaya dia tampilannya lebih luas, kita bisa lihat lebih luas. Oke, ini senternya di sini kita kasih penutup juga senternya. Center penutup. Kemudian di bawah center kita tambahkan BR 3 kali BR atau 4 kali supaya halamannya lebih luas. Oke, Ctrl S, coba kita jalankan, kita lihat kembali. Nah, seperti ini, sudah agak luas. Selanjutnya di sini di bagian bawah sini kita akan tambahkan jam tone untuk menampilkan hasil pencarian atau hasil penelusuran. Itu kita lihat di sini jam button. Kita ambil jam button. Oke, kita ambil yang ini. Ctrl C. Itu letaknya di bawah BR yang ini. Ctrl V. Sekarang kita Ctrl S. Coba kita testing. Nah, seperti ini. Nanti di jam bottom ini itu akan menampilkan hasil dari pencarian yang di atas. Ketika klik penelusuran pulsa, maka tampilan hasil penelusurannya itu akan tampil di sini, di dalam ini. Oke. Oke, kemudian yang di sini, nah ini kan ada tombol beranda. Nah, ini kita tutup dulu atau kita matikan dulu tombolnya. Nah, caranya itu oke, seperti ini, kita jadikan dia keterangan. Kemudian penutupnya di sini kita kasih penutupnya. Oke, seperti ini. Ctrl S, coba kita lihat lagi. Nah, di sini berandanya sudah hilang. Seperti ini. Oke, ini kita hapus. Coba kita lihat. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Oke, selanjutnya di sini kita juga harus tambahkan form. Nah, itu kita buka di sini input form. Kita ambil yang ini, input form. Ctrl C, itu kita letakkan di bawah sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Dan kita juga tambahkan penutup formnya. Penutup form. Oke, seperti ini. Nah, ini kita letakkan agak ke dalam. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S. Selanjutnya kita akan mencari data di tabel lain untuk menampilkan hasil penelusuran. Nah, itu kita ambil script yang cari data di tabel lain. Oke, ini kita Ctrl C. Itu kita letakkan di atas ini. Di bawah center, Ctrl T. Oke, ini konektornya tidak perlu. Oke, seperti ini. Lalu kita jalankan.
Oke, tampilannya masih sama. Selanjutnya di sini oke, nama variabel yang pertama di sini kita kasih nama variabel itu ID jenis buku. Kemudian nah di sini kita gunakan post karena di bagian form itu kita gunakan post. Jadi ini variabel post, kemudian ID jenis buku. Selanjutnya Ctrl C, tambahkan lagi satu, itu F kata kunci. Ini sama post juga, dan di sini itu kata kunci. Oke. Tadi dari sini ini kata kunci kan. Itu kita beri nama judul, kita ganti jadi judul. Karena ini untuk mencari penulisan, untuk mencari judul buku. Oke, seperti ini. Nah, sekiranya di sini banyak error atau tampilan error, jadi kita tambahkan error reporting untuk matikan errornya. Itu kita ambil dari transaksi, bukan di beranda. Coba kita lihat di beranda. Nah, ini error reporting. Ctrl C, letakkan di bawah sini. Ctrl V, Ctrl S. Jadi kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat query-nya. Oke, untuk query ini CLS karena kita untuk menampilkan banyak tabel. Itu query ID buku, CLS ID buku, koma judul, koma intisari, koma tahun terbit, koma ISBN, koma jumlah halaman, kemudian jumlah buku, jumlah halaman, jumlah buku, penulis. Nah, di sini penulis dot nama s nama penulis, kemudian penerbit dot nama s nama penerbit, kemudian jenis buku dot jenis, buku dot nama s nama jenis buku, kemudian rak dot nama rak s nama rak, kemudian lemari dot nama lemari s nama lemari, s nama lemari, fromnya itu dari tabel buku, kemudian penulis, penerbit, jenis buku, rak, lemari, where buku dot ID penulis sama dengan penulis dot ID penulis.
and buku.id penerbit sama dengan penerbit.id penerbit and buku.id jenis buku sama dengan jenis buku.id jenis buku and buku.id rak sama dengan rak.id rak and rak.id lemari sama dengan lemari.id rak id lemari and buku.id jenis buku like ini kita ambil variabel yang ini, Ctrl C, kita tekan di sini, Ctrl V, and buku.judul like kita kasih ini tanda persen, kemudian di dalam sini tuh kita tambahkan variabel kata kunci, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, seperti ini, Ctrl S. Nah sekarang kita coba testing dulu untuk query ini. Ctrl C, kita buka di phpMyAdmin. Kirim. Oke, kita buka di DB Perpustakaan. Kemudian kita buka di SQL. Ini kita coba dulu apakah query-nya jalan atau tidak. Tempel, kemudian ID jenis buku, misalnya 1. Coba kita lihat tuh sebentar. Dari perpustakaan, kita lihat di buku. Nah, ini ID jenis buku 4 itu Tuhan. Coba like 4 Tuhan. Coba kita kirim. Nah, maka di sini dia tampil, berarti query-nya sudah benar. Oke, kita lanjut untuk edit bagian bawah sini. Oke, di sini kemudian di bawah di ini kita ganti jadi F data M2F dan M2F. Oke, kemudian while data. Nah di sini sudah, ini kita kasih ke bawah dulu.
Di sini kita ganti jadi variabel TID buku itu sama dengan DID buku, nama fieldnya itu ID buku. Oke, kemudian di sini tadi tampilannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kolom. Jadi kita juga copy ini jadi 12 kolom. Kita cek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12. Nah, sekarang kita ganti ini jadi judul, kemudian intisari, kemudian tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis buku, nama rak, dan nama lemari. Oke, ini kita ganti juga, kita sesuaikan juga yang di sini. Nama penerbit jadi T, nama penerbit, nama jenis buku, kemudian nama rak, nama lemari. Oke, Ctrl S. Seperti ini. Oke, kemudian else-nya tidak perlu. Oke, kemudian jika ditemukan, dia akan menampilkan ini zoom buttonnya ini. Jadi kita buat php if variabel total data jika ditemukan, dia akan menjumlahkan ini. Oke, tadi di sini kita tambahkan satu variabel. Di bagian bawah data ini kita tambahkan variabel untuk total data itu sama dengan ini. Ctrl C, turun, ada di koma. Nah, jika ditemukan, maka dia akan menampilkan variabel ini total data. If total data lebih
lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, maka maka dia akan menampilkan ini. Ini kita tambahkan dulu, tambahkan penutup PHP-nya. Di sini 1 dan di sini ini pembuka PHP. Oke. Kita Ctrl S. Ctrl S. Sekarang kita coba jalankan dulu. Jika oke, ini masih belum jalan, jadi sebentar kita coba cek lagi scriptnya. Oke, ini kita hapus. Ctrl S, coba jalankan. Nah, jika kita cari ini itu novel, judulnya itu Tuhan. Oke, ini sudah menjadi. Kita lihat kembali inputnya di atas buttonnya. Oke, ini kita ganti jadi submit. Ctrl S, coba kita jalankan lagi. Novel, judulnya Tuhan. Kita kunci Tuhan, klik tombol sistem. Oke, ini masukkan nama galaksi. Nanti ada yang salah. Sepertinya belum ganti. Oke, ini kita belum ganti, harusnya kita ganti ini jadi indeks. Supaya ketika formnya dijalankan, maka dia akan kembali lagi ke indeks. Ctrl S. Tekan. Kita refresh dulu. Novel, judulnya Tuhan. Seperti ini tampilannya. Jika dia novel kemudian kata kuncinya beda, maka tidak akan katakan jam baterainya. Seperti ini. Oke, kemudian yang di bagian value ini kita kasih kosong saja, option kosong. Nah, ini kita ganti jadi jenis buku, karena kita mencari jenis buku ini. Jenis buku, Ctrl S. Oke, jalankan. Oke, seperti ini jadi jenis buku. Baik, sekarang saya akan menambahkan script. Nah, pertama di sini untuk yang ini, untuk display ini saya Ctrl X, saya pindahkan, saya letakkan dulu di salah satu ini. Di dalam sini saya akan letakkan di sini dulu. Oke, Ctrl V di sini. Kemudian di bawah sini ini saya tambahkan penutupnya dulu, penutup untuk PHP-nya, penutup PHP. Nah, di if ini kasih tanda buka PHP if my. Nah, ini if-nya. Di sini saya akan menambahkan keterangan untuk yang akan diletakkan di sebelah sini. Nah, jika contohnya kayak mencari jenis buku, novel, judulnya A begitu, nanti dia akan muncul di sini keterangan bahwa Anda mencari buku yang berjudul apa begitu. Seperti itu. Jadi di sini
PHP if di dalamnya itu kita ambil yang ini, ID jenis buku. Oke. Ini if ID jenis buku, Ctrl C, kita tekan di sini, Ctrl V, kemudian tanda petik 2. Nah, yang ini di dalam sini kita akan letakkan Sini kita tutup dulu PHP-nya. Oke, ini harusnya variabel. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini kita tambahkan echo, kemudian di dalam echo kita kasih center supaya hurufnya di tengah, kemudian small supaya hurufnya kecil. Nah, kemudian kalimatnya itu Anda mencari buku yang berjudul buku yang berjudul. Nah, berjudul itu kita pakai variabel F kata kunci. Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kemudian tanda tutup untuk small. Tanda tutup untuk center. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa tanda titik koma di belakang. Kemudian di dalam if yang kedua, yaitu total data di dalam language button ini kita ganti jadi light. Nah, di dalam sini kita akan tambahkan filter. Filter ini kita ambil di bootstrap 4 di filter. Yang ini filter list. Kita try it yourself. Oke, nah ini kita ambil yang ini dari input sampai di full. Oke, Ctrl C, itu kita letakkan di dalam ini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Nah, ini search-nya kita ganti cari. Oke, list grupnya my list. Di dalam my list, di bawah my list ini, itu kita tambahkan script untuk mencari data di tabel lain. Cari data di tabel lain. Ini kita copy, kemudian paste di sini, Ctrl V. Oke, konektornya tidak perlu. Konektor dan nama variabelnya tidak perlu. Kemudian untuk yang ini, query yang ini kita ganti sama seperti yang ini. Ctrl C. Oke, kita ganti yang di dalam sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang di if yang pertama, while. Sebentar. Ini kita katakan di atas. Nah, ini oke. Nah, di dalam sini yang ini
Jika data ditemukan, maka kita ambil kembali. Dia akan menampilkan yang ini. Yang tadi sudah kita buat, kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Seperti ini. Itu ada ID buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis buku, nama rak, dan nama lemari. Oke, selanjutnya dalam sini kita letakkan li yang ini. Nah, ini kita cukup gunakan cukup satu. Ini kita hapus. Kita pakai yang ini saja. Ini kita Ctrl I, kita letakkan di dalam sini, di bawah lemari. Ctrl V. Oke, ini kita matikan dulu PHP-nya. Kemudian mematikan, dan di sini kita tambahkan PHP. Di sini kita tambahkan PHP. Oke, seperti ini. Selanjutnya, di dalam list group ini kita akan tambahkan di dalam sini, ini tadi salah. Nah, yang ini di dalam ini kita akan tambahkan grid. Kita tambahkan grid. Itu kita ambil di Bootstrap grid basic. Kita ambil yang ini paling bawah. Ctrl C, kita letakkan di sini, di dalam sini. Ctrl V. Oke, yang pertama grup item. Oke, yang untuk yang untuk yang kolom pertama itu kita kasih cukup 2. Nah, di dalam sini kita tambahkan script untuk display image untuk menampilkan sampul buku itu. Menggunakan sampul buku, Ctrl C, Ctrl V. Kemarin sudah sempat ini ada Oke. Ini tadi harusnya ada kita tambahkan pembuka PHP, kemudian di bawahnya juga. Oke, sudah ada. Oke, seperti ini. PHP filenya itu kita ganti jadi ini ID buku. Ctrl C, Ctrl V, ID buku, karena dia akan mengambil file dari di dalam buku, di ID bukunya. Oke. File exist untuk berkasnya itu ada di admin garing gambar, kemudian garing cover. Garing file JPG. Filenya itu berdasarkan ID buku tadi. Kemudian img source berkas. Nah, ini source-nya itu juga sama di admin, tambah saja admin cover. Ctrl C, Ctrl V di sini. PHP, nama filenya Eko, ini nama file, pakai file yang ini. Kita letakkan di sini. Kemudian .jpg, weight-nya itu kita kasih 100%.
height-nya juga sama 100%. Kemudian ini jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan gambar kosong, cover kosong.jpg. Weight-nya sama 100%, 100%, ini juga sama 100%. 100%. KMG source PHP seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang ini grid kedua itu kita kasih 10. Nah, di dalam sini kita akan menampilkan keterangan kayak seperti judul, penulis, penerbitnya, seperti itu. Nah, yang pertama untuk judulnya kita kasih H5. Nah, ini hurufnya lebih besar. Kita pakai PHP, kita ambil saja yang ini, Ctrl C untuk memanggil filenya, PHP echo to penulis, judul, judul, Ctrl C, Ctrl V, ini untuk menampilkan judul. Kemudian jangan lupa untuk H5. Oke. Selanjutnya untuk keterangan itu kita pakai P, kemudian small, hurufnya kecil. Nah, yang pertama itu keterangan untuk penulisnya siapa? Penulisnya itu kita ambil di nama penulis, nama penulis. Ctrl C, Ctrl V. Oke, lanjut. Yang kedua itu ini kita kasih BR. Pada di baris berikutnya itu kita tampilkan penerbit. Penerbitnya siapa? Oke, penerbit. Itu nama penerbit. Ctrl C, nama penerbit. Kemudian di nama penerbit juga kita tambahkan untuk tahun terbitnya kapan. Tahun. Nah, ini Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Tahun itu kita pakai tahun terbit. Tahun terbit. Ctrl C. Oke. Seperti ini. Berikutnya kita kasih BR lagi. Kita tambahkan jenis bukunya. Jenis bukunya kita ambil dari sini nama jenis. Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Nama jenis. Kemudian tambahkan juga ISBN-nya. ISBN. ISBN, kita ambil variabelnya, kita letakkan di sini. Oke, kemudian lanjut, lokasi atau tempat bukunya itu di mana, yaitu kita akan tambahkan hard rak, tambahkan nama raknya juga dengan nama lemari. Nama rak, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian yang nama lemari
Oke, paste di sini. Oke. Yang terakhir jangan lupa penutup untuk small dan penutup P. Seperti ini. Nah, jadi dia sampainya tuh di li untuk perulangannya itu sampai di sini. Kemudian jika datanya tidak ditemukan, PHP ini PHP-nya kita letakkan di atas yang sebelah sini. Ctrl V. Jika data tidak ditampilkan di layar, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Oke, sampai di perulangannya itu sampai di ul. Oke, seperti ini scriptnya. Sekarang kita coba testing dulu. Kita lihat apakah ada error atau sudah benar. Nah, ini jenis bukunya novel, judulnya misalnya telusuri. Dia masih tampilkan jumlah terang yang masih biru. Oke, kita coba testing ulang. Perpustakaan. Kita klik novel, judulnya A, penelusuran Puspa. Oke, ini masih salah. Dia masih yang sama tadi, jumlah toren yang like. Oke, belum Ctrl S. Sorry. Coba jalankan lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Tadi lupa simpannya. Anda mencari buku yang berjudul, nah ini F kata kunci ini masih salah nih. Ini gimana? Di atas ini. Oke, ini coba kita tambahkan tanda petik. Oke, seperti ini. Ctrl S. Jalankan. Error. Expecting yang ini mana titik koma. Jalankan lagi. F kata kunci. Di unexpected F kata kunci. Line 79. Oke, kita lihat di sini variabelnya F kata kunci. Sudah benar. Oke, sepertinya kalau pakai tanda petik 2, Ctrl S, coba jalankan. Masih sama ya, F kata kunci. Syntax error T variabel. Dia harusnya oke. Ini coba pakai yang
tanda petiknya petik 2 begini, tanda petik 2, kemudian coba kita hapus. Nah, Ctrl S, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Anda mencari buku yang berjudul A. Itu ada yang pertama, surat kecil untuk Tuhan dan Laskar Pelangi, seperti ini. Oke, tadi ada yang salah di sini. Dia munculnya ID buku, bukan judulnya. Jadi di sini lihat, ini ID buku, T ID buku. Seharusnya itu T judul. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Kita Ctrl S lagi, coba jalankan. Seperti ini, dia harus tampilkan judulnya, baru penulis seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fitur untuk login, untuk unduh buku. Nah, itu kita letakkan di bawah sini, di bawah BR. Nah, itu kita bisa ambil dari sini. Ctrl C, kita ambil script yang ini, Ctrl V. Oke. Filenya sama TID buku, di file exist. Ini lokasinya itu ada di admin, di gambar, kemudian buku. Admin, gambar, ini buku. Kemudian filenya file PDF. Kemudian ini sama buku. Ini filenya diganti PDF. Oke. Kemudian ini bisa hapus. Ini kita tidak pakai IMG, itu kita pakai A. Nah, ini pakai href. Oke. Untuk A-nya, kemudian width ini kita hapus. Kita tambahkan target. Kita tambahkan target blank supaya dia akan masuk ke halaman berikutnya, ke halaman lain. Blank. Kemudian ini namanya unduh buku. Seperti ini, PHP. Kemudian jika tidak ditemukan, dia tidak akan menampilkannya. Oke, seperti ini. Ctrl S. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada, kita coba tes, buka. Oke, ini loadingnya lama. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, baik, itu tadi penjelasan saya tentang filter dan search buku di perpustakaan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.